Praktikum osmosis dari mata kuliah fisiologi tumbuhan. Halo semuanya, kembali lagi di video aku tentang osmosis. Perkenalkan kembali, nama aku Arlina Teresa Manurung, NPM 2014 121016 dari jurusan Agroteknologi Angkatan 2020, Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Pengertian osmosis. Osmosis adalah perpindahan molekul cairan melalui selaput semi-permeabel selektif dari anggota yang semakin encer ke anggota yang semakin pekat. Membran semi-permeabel harus mampu ditembus oleh pelarut, tetapi tidak oleh zat terlarut, yang mengakibatkan gradien tekanan sepanjang membran. Kemudian lanjut ke praktikum. Yang pertama yaitu alat dan bahan. Belum masuk ke cara pembuatan praktikum osmosis ini, kita harus menyediakan alat dan bahan yang digunakan. Yang pertama yaitu timbangan. Timbangan ini berfungsi untuk menimbang kentang sebelum dan sesudah dimasukkan ke dalam larutan. Kemudian 5 larutan yang harus disediakan yaitu air. Kedua, air ditambah garam sebanyak 2 sendok. Kemudian air ditambah garam sebanyak 5 sendok. Setelah itu air ditambah gula sebanyak 2 sendok. Kemudian air ditambah gula sebanyak 5 sendok. Semua ini harus dilabelin supaya kita dapat mengetahui perubahan yang terjadi pada kentang dengan mudah. Kemudian yaitu yang terpenting adalah kentang sebanyak 5 buah dengan ukuran 3 × 2 × 2 cm. Setelah itu alat tulis, penggaris untuk mengetahui atau membuat ukuran pada kentang tadi. Terus alat tulis, pulpen dan spidol, dan buku untuk mencatat perubahan yang terjadi pada kentang. Kemudian kita lanjut ke dalam proses pembuatannya. Kentang dengan ukuran 3 × 2 kemudian langsung timbang. Setelah itu masukkan ke wadah yang sudah dituliskan label-labelnya. Dan potongan terakhir tadi ini yaitu ditempat garam 2 sendok dengan berat 17 gram. Kemudian di setiap wadah kita masukkan air sebanyak 200 ml. Kita akan memasukkan zat pelarut sesuai dengan label-label yang ada di dalam wadah. Pertama kita buat yaitu gula sebanyak 2 sendok. Terus ini air gula sebanyak 5 sendok. Kemudian gula tadi kita aduk sampai homogen. Kemudian kita lanjut ke garam untuk wadah, di mana wadah tersebut tertulis untuk garam 2 sendok. Kemudian dengan garam 5 sendok
aduk sampai homogen atau tercampur. Kemudian lanjut untuk garam 2 sendok, dilarutkan sampai homogen, sampai tercampur. Setelah homogen, setelah semua larutan homogen, maka kentang tersebut kita masukkan ke dalam larutan. Tetapi kentang tersebut tadi sudah kita timbang, memiliki bobot masing-masing, dan nanti ada di catatan. Kemudian kentang pertama kita masukkan ke dalam air. Kentang kedua kita masukkan ke dalam larutan gula 5 sendok. Kentang ketiga kita masukkan ke dalam larutan garam 5 sendok. Kentang ketiga kita masukkan ke dalam larutan gula 2 sendok. Dan kentang yang terakhir kita masukkan ke dalam garam 2 sendok. Kemudian kentang tersebut kita tunggu selama 2 jam. Setelah menunggu 2 jam, kentang tersebut kita ambil dari larutan. Kemudian kentang tersebut kita keringkan di atas tisu. Setelah kering, kita buat di atas timbangan, lalu kita timbang, dan kentang tersebut memiliki bobot 13 gram. Kemudian kita lanjut dengan air, sama seperti larutan sebelumnya, kita keringkan di atas tisu. Setelah itu kita timbang dengan bobot 16 gram. Lanjut dengan larutan air ditambah 5 sendok garam, kemudian kita keringkan di atas tisu. Setelah itu kita timbang kembali, maka bobot kentang dari larutan tersebut 13 gram. Lanjut dengan larutan gula 2 sendok, kentangnya kita ambil, terus kita keringkan kembali di atas tisu kering. Setelah itu kita timbang, dan kentang tersebut memiliki bobot sebesar 13 gram. Lanjut dengan larutan gula 5 sendok, kemudian kita keringkan di atas kertas tisu. Kemudian kita timbang, memiliki bobot 13 gram. Setelah itu kentang tersebut kita ukur dan memiliki perubahan bentuk yang dimana kentang tersebut diukur dengan awal 3 dikali 2 kali 2 cm. Setelah kita rendam menggunakan larutan, ukuran akhir pada kentang yaitu untuk air
menjadi 3,4 dikali 2,3 dikali 2,1. Untuk larutan gula dengan banyaknya 5 sendok sama seperti ukuran awal, yaitu 3 kali 2 kali 2 cm. Untuk larutan gula 2 sendok sama seperti ukuran awal, yaitu 3 kali 2 kali 2 cm. Untuk garam dengan 5 sendok memiliki ukuran akhir, yaitu 2,7 dikali 2 dikali 1,9 cm. Kemudian untuk larutan 2 sendok garam, yaitu ukuran akhirnya adalah 3 kali 2 dikali 1,8 cm. Tabel pengamatan dapat dilihat oleh teman-teman di video berikut ini. Kesimpulan dari praktikum ini dapat dibaca oleh teman-teman. Sekian dari video osmosis yang saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya minta maaf. Terima kasih.